Shalom Bapak Ibu Saudara semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kami yang melayani hari ini di tempat ini mau mengucapkan selamat hari Minggu buat setiap kita, buat gereja cabang juga yang ada di Tangerang Kampung Melayu, Tangerang MT Haryono beserta ranting-rantingnya, kemudian gereja di Lemah Abang, Kartini, Solo, dan Kalimantan, dan semua jemaat Tuhan yang ada dimanapun, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Hari ini kami mau mengajak, yuk Bapak Ibu Saudara semua kita siapin hati kita. Kita datang sama Dia pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian dan penyembahan kita. Kita mau katakan Engkau Allah yang setia buat setiap kami. Haleluya. Kau Allah yang setia, Terima kasih Tuhan. penolong dalam kesesakan, Oh yes Lord. sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Mari Bapak Ibu Saudara semua katakan kasih dan karunia-Mu Tuhan. Kasih dan anugerah-Mu Membuat setiap kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Mari kita semua katakan hanya Engkau Tuhan. Oh Tuhan. Hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduan kami Tuhan Kerinduanku hanya padamu. hanya padamu. Kau kekasih jiwaku Tuhan. Kekasih jiwaku. We love you Lord. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, Katakan mengasihiku. mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Mari Bapak Ibu semua saya mau ajak kita untuk angkat pujian ini dari awal. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Amin Tuhan. Oh, Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. betapa indahnya Tuhan. Betapa indahnya Yes. hidup dalam perlindungan-Mu. Katakan hanya Engkau Tuhan. Oh, Hanya Engkau yang menawan hatiku yang Tuhan. menawan Yes. hatiku. Hanya Kau Yesus Tuhan. Kerinduanku hanya padamu. Kau kekasih jiwaku. Katakan oh Yesusku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, Mengasihiku. mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Mari semua kita katakan hanya Engkau. Hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu. Kau
kekasih jiwaku. kekasih jiwaku. Yesus. Oh Tuhan, oh Yesusku, Kau lembutkan setiap kami Tuhan. Lembutkan hatiku. Karena Kau yang mengatakan Kau mengasihi kami. Mengasihiku Terima kasih. dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Katakan mengasihiku. Mengasihiku Dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Sekali lagi kita katakan mengasihiku. mengasihiku Terima kasih Tuhan. dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih Tuhan pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu yang berkata Tuhan, sekalipun kami tidak setia Tuhan, Kau Allah kami yang setia Tuhan. Kau gak pernah tinggalin kami Tuhan, sekalipun Tuhan kami meninggalkan Kau Tuhan. Hari ini Tuhan kami rasakan Tuhan setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang memberikan hanya yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, hari ini saya mau ajak kita semua. Kita mau katakan dengan apa ku balas Tuhan setiap kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Karena Engkau yang memelihara kami sampai dengan hari ini Tuhan. Kau Alfa dan Omega Tuhan, Kau yang tahu dari awal sampai akhir hidup kami Tuhan. Karena Engkau yang mengerti Tuhan setiap bagian dari kehidupan kami Tuhan. Setiap proses yang harus kami alami dalam hidup kami Tuhan. Kami mau mengucapkan syukur Tuhan buat semua hal yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Dengan apa kan ku balas? Thank you Lord. Segala kebaikan-Mu. Yes. Segenap hatiku Menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur padamu. Hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Akan ku balas Gak ada yang bisa kami berikan untuk-Mu Tuhan. segala Sebagai ganti balas kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. segenap hatiku Menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Mari Bapak Ibu katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan segala dalam hidup kami Tuhan. kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Segenap Hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? dengan apa kan ku balas Menaikkan pujian dan hormat bagi-Mu Tuhan hari ini Tuhan. kebaikan-Mu. Buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Segenap Hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Selama-lamanya Tuhan. selamanya. Kami sembah Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, saya mau ajak kita semua bersama kita naikkan pujian kita. Kita naikkan penyembahan kita hari ini di hadapannya. Kita mengucap syukur buat setiap kebaikan yang Dia berikan dalam hidup kita. Buat pengorbanannya, buat cintanya, buat nafas yang Dia berikan buat hidup kita sampai hari ini.
buat kebersamaan dalam ibadah hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, saya percaya hari ini Tuhan mengerjakan setiap kebaikannya atas hidup Bapak Ibu Saudara semua. Ketika kita datang sama Dia, kita beribadah pagi hari ini, Dia ada dan Dia hadir buat kita semua. Dia yang mengetahui sampai kedalaman hati kita saat hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau merancangkan yang baik buat setiap kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, hari ini saya mau ajak kita sama-sama, yuk kita berdoa. Kita satukan hati kita buat berdoa untuk banyak hal yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu semua, kita luangkan waktu kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Bapa. Kau ada bagi kami. Terima kasih. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan pelihara hidup kami sedemikian rupa. Terima kasih Tuhan jaga kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang menopang kehidupan kami. Bapa, terima kasih penyertaan-Mu sangat sempurna dalam Amin. kehidupan kami Bapa. Benar Tuhan, benar. Bapa, di kondisi yang saat ini mungkin secara jasmani kami takut Tuhan. Yes. Kami khawatir Tuhan. Kami bimbang Tuhan akan hari esok Bapa. Yesus Tuhan. Bapa, tapi kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang lebih Yes. besar lagi Bapa. Amin. Kami punya Tuhan yang sangat-sangat besar, yang sangat punya rancangan yang terbaik buat anak-anaknya Bapa. Bapa, Tuhan periksa Tuhan setiap masing-masing hati kami Bapa. Ajar kami untuk terus setia Bapa. Bapa, ketika kesukaran ini datang Tuhan, ajar kami untuk semakin mendekat bukan semakin menjauh Tuhan. Yes. Lebih Ajar dekat kami padamu, untuk semakin Tuhan. berserah sama Tuhan. Roh Kudus bantu kami untuk semakin berserah sama Tuhan. Yesus Tuhan. Lebih dekat padamu. Ajar kami untuk menyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan. Menyerahkan beban kami sama Tuhan. Yes. Kayak mau beban. Bapa, saat-saat ini kami gak bisa ngandelin kekuatan kami Tuhan. Butuh Kau Tuhan. Kekuatan kami gak ada apa-apanya Tuhan. Kekuatan kami gak bisa mengubah apapun Bapa. Bapa, tapi saat-saat ini Tuhan, hanya kuasa Tuhan yang mampu bekerja dalam setiap kami Tuhan. Amin. Kau bekerja Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan hati kami semakin terus setia Bapa. Gak ada satu hal pun Tuhan yang bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Bapa. Yes. Ampuni kami Tuhan, kalau sebelum pandemik ini ada Tuhan, kami mengandalkan kekuatan kami untuk hidup Bapa. Bapa, kami mau lebih berserah lagi sama Tuhan. Kami mau lebih menyerahkan kehidupan kami Bapa. Bapa, Engkau tahu Tuhan, setiap keadaan yang terjadi di hidup kami Bapa. Bapa, mungkin saat-saat ini Tuhan ada jemaat-jemaat-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi Tuhan. Yes. Kami berdoa buat setiap jemaat. Bapa, kami berdoa Tuhan, biar Tuhan yang memegang kendali kehidupannya Bapa. Tuhan berikan berkat-Mu. Bapa, biarlah kesusahan hari ini hanya menjadi kesusahan hari ini Tuhan. Yes. Kau berikan jalan. Biar besok Tuhan akan ada terjadi terobosan-terobosan baru Tuhan. Jalan-jalan keluar Tuhan akan terbuka Bapa. Namamu Tuhan Pintu-pintu Yesus. yang kami doakan akan Engkau bukakan Yes. Bapa. Amin. Bapa, kalau mungkin ada Tuhan jemaat kami yang untuk makan besok aja bingung Tuhan. Yes, Tuhan, Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan terus pelihara kehidupan kami. Amin. Kami percaya Tuhan gak akan pernah membiarkan anak-anaknya kelaparan Tuhan. Yes, amin. Kami percaya Bapa. Yes. Kami percaya kami tuh Amin. punya Tuhan yang sangat luar Kami biasa. percaya. Kami Tuhan. percaya Tuhan anak-anak Tuhan gak akan pernah kekurangan Bapa. Amin Tuhan. Kau tolong Tuhan. Satu hal Tuhan ajar kami untuk terus berserah Bapa. Serah penuh.
Kami menyerahkan Tuhan jemaat-jemaat kami Tuhan. Saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin hari ini bingung Tuhan. Biar hatinya boleh terus makin berserah sama Tuhan. Kami gak lupa Tuhan berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang mungkin hari ini sedang sakit. Yes, Tuhan. Sedang dalam kondisi gak sehat Tuhan. Benar Tuhan. Bapa, Tangan-Mu, Tuhan. biarlah Tuhan, kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang lebih dari segala dokter yang ada. Amin Tuhan, Kau sanggup menyembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan lebih sanggup menyembuhkan Bapa. Dalam nama-Mu, Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang di luar sana yang saat ini sedang sakit Tuhan. darah Yesus menjamah, Apapun penyakitnya Tuhan. darah Yesus menyembuhkan. Even corona ini Tuhan, even wabah ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, darah Yesus akan menyembuhkan setiap kami Bapa. Tuhan. Oh, Biar darah-Mu yang mengalir di tubuh kami Bapa. yes. Boleh menyembuhkan setiap kami Tuhan. Kami tolak Tuhan segala sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan. Keluar, Tuhan. Bapa, biarlah kami boleh menyerahkan Tuhan kesehatan tubuh kami Bapa. Dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami di tempat ini. Bapa, bagaimanapun ke depannya Tuhan, lewat online service ini Tuhan, kami percaya Tuhan hadirat-Mu gak mengurang sedikit pun di antara setiap kami Benar, Bapa. Tuhan. Karena Kau ada. Dimanapun kami berada Tuhan, hadir, dimanapun Tuhan. kami mencari Engkau Tuhan, ada, Tuhan. kami yakin Tuhan hadir. Kau hadir. Kami yakin Tuhan yang memeluk setiap kami dimanapun kami berada Tuhan Bapa. sayang kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja di tempat lain Tuhan. Yes. Gereja-gereja yang mungkin saat ini posisinya terpencil Tuhan. Yes, Tuhan. Posisinya jauh Tuhan. Mungkin yang nggak bisa Tuhan melakukan online service seperti kami Bapa. Bapak kami berdoa biar hadirat-Mu terus menyertai mereka Yes, Tuhan. Beri kekuatan Tuhan. Roh Kudus bekerja. Biar di situasi ini Tuhan, iman kami semakin dikuatkan Bapa. Haleluya. Bapa, biarlah Tuhan, kehidupan kami esok dan seterusnya kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biar segala yang akan terjadi Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih. Terima kasih kasih-Mu yang gak pernah habis dalam hidup Kau kami. naikkan syukur, Terima Tuhan. kasih Tuhan. Bapak Terima Ibu Saudara kasih. semua, mari kita naikkan pujian ini dengan iman kita. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari Bapak Ibu Saudara katakan pujian ini dengan imanmu. Katakan Dia mampu untuk mengerjakan segala sesuatu. Gak ada yang gak mungkin untuk Dia kerjakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara semua hari ini. Karena Yesus mampu. Karena Yesus kita sanggup. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan bagi Tuhan, Tuhan tak ada yang mustahil. Amin Tuhan. Kau sanggup, Kau mampu Tuhan. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari Bapak Ibu semua kita katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita katakan
Aku percaya Tuhanku ajaib. Oh yes Lord, Kau turun tangan memulihkan setiap anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau ajaib, Kau dahsyat. Kau turun tangan memberkati kami Tuhan. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Katakan aku percaya. Ku percayamu Tuhan. Memberkatimu. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau ajaib Tuhan. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Kau turun tangan. Sesuatu terjadi hari ini Tuhan. Memberkati Sesuatu Engkau kerjakan buat setiap kami Tuhan hari ini Tuhan. percaya. Amin Tuhan. Tuhanku ajaib. Kau Yes. turun tangan. Kau mengerjakan sesuatu buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Memulihkanku. Yes. Aku Kau mengerjakan sesuatu hari ini Tuhan buat setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. dahsyat. Thank you Lord. Kau turun tangan Memberkatiku. Kau turun tangan memberkati. Sekali lagi Bapak Ibu semua katakan, Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk diberkati lebih lagi Tuhan lewat firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa berbakti kembali walaupun dalam situasi di mana kita beribadah masing-masing di rumah. Mari sebelum kita mulai dalam acara firman Tuhan ini, saya mau ajak kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami datang padamu, kami bersyukur kalau kami boleh diberi kesempatan untuk dapat bersama-sama di dalam ibadah. Walaupun kami bersama-sama di rumah kami masing-masing, kami tahu Tuhan, Engkau ada. Dan Engkau sendiri hadir di dalam setiap ibadah kami. Kami bersyukur buat kesempatan ini, buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami dengar betul-betul memberi dampak dalam hidup ini. Dan memberikan kekuatan baru, dan satu hal yang Kau utuskan dan katakan kepada kami, untuk menjadi bagian dalam rencana-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan acara ini dari awal sampai selesai dalam tangan. Dalam nama Yesus, kami alaskan doa ini. Amin. Bapak dan Ibu, kita berada di tempat ini karena kemurahan Tuhan. Tema kita bulan ini adalah Ini Aku, Utuslah Aku. Mari kita mau baca sama-sama di dalam Alkitab kita, di dalam Yesaya pasal 6 ayat 8 yang berbunyi, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Di dalam Yohanes 4 ayat 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Sebab itu marilah Bapak dan Ibu, ladang sudah menguning, itu kata Yesus, matang untuk dituai. Maka sebab itu Bapak dan Ibu, mari kita coba renungkan dari 2 ayat ini. Ada beberapa hal penting yang mesti kita garis bawahi. Tuhan berbicara kepada Yesaya, siapakah yang akan kuutus? Yesus berkata, ladang sudah menguning, siapakah yang akan menuai? Bapak dan Ibu, dari statement ini kita tahu
Ada dua oknum yang berkata, siapakah yang akan kuutus untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan ini? Siapakah yang mengutus? Saya mau katakan Tuhan. Apakah Yesus Tuhan? Itu pertanyaan yang sering kali ditanyakan buat kita. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Perhatikan kata-kata ini. Akulah jalan. Jalan kemana? Ke surga. Karena Bapa itu adalah di surga. Tempatnya di mana? Di surga. Jadi jalan ke surga. Yesus berkata, akulah jalan. Kalau kita mau ke surga dan kita mau pergi, kita harus punya syarat kebenaran. Yesus juga berkata, akulah jalan kebenaran. Kalau kita mau sampai ke surga, bukan hanya cukup jalan. Bukan saja kita mesti punya kebenaran. Tapi saya mau tekankan yang ketiga, hidup. Untuk apa kita hidup di surga kalau cuma 1 tahun lamanya? Untuk apa kita di surga kalau hidup cuma 2 tahun, 5 tahun? Waktu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun di surga itu nothing. Tidak punya arti, banyak sekali. Tetapi Yesus berkata, akulah hidup. Apa yang dimaksud ini? Hidup kekal. Kalau kita bisa mengerti statement ini yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Seorang pun tidak bisa ke surga kalau tidak melalui aku. Itu kata-kata Yesus. Siapakah dia sehingga dia bisa berkata, aku bisa memberikan jalan ke surga, memberikan kamu kebenaran, memberikan kamu kehidupan. Kalau dia sendiri bukan Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dan dia berkata sekarang, ladang sudah menguning. Siapakah yang akan kuutus? Mari kita bisa berkata, ini aku, utuslah aku. Bapak dan Ibu, Yesus meminta kita memberikan respon dari panggilan ini. Bapa meminta supaya kita memberikan respon dari panggilan ini. Jadi sebab itu, karena dia yang memanggil kita adalah Tuhan. Yang menjadi sering pertanyaannya, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia mati? Kalau Tuhan itu tidak pernah mati. Bangsa Yahudi, murid-murid Tuhan tahu ketika Yesus itu menyatakan dirinya adalah Tuhan. Berkali-kali dia berkata, dia adalah Tuhan. Ketika dia berkata, aku. Dia bilang, I am is I am. Itu pernyataan yang dikatakan aku adalah. Dikatakan I am is I am. Statement yang sama yang diucapkan Allah kepada Musa. Aku adalah aku. Yang berbicara kepada Musa di padang di mana dikatakan semak-semak belukar yang menyala tetapi tidak terbakar. Menyatakan pribadi Allah yang nyata. Berbicara kepada Musa. I am is I am. Statement yang sama yang diucapkan oleh Yesus. I am is I am. Aku adalah aku. Akulah kebenaran itu sendiri. Dan kata aku adalah aku itu diterjemahkan oleh kita adalah aku berkata kepadamu. Sehingga kita tidak pernah bisa mengerti kata itu. Tapi kalau kita bisa membaca dalam bahasa Yunani. Ego eimi. Kata aku adalah dikatakan ego eimi. Dan kalau kita lihat dalam kata ego eimi itu diterjemahkan dari bahasa, kalau bahasa Ibraninya mengatakan Yahweh. Yahweh itu adalah nama Tuhan itu sendiri. Nama Allah itu sendiri. Dia menyatakan dirinya adalah Allah. Murid-muridnya tidak menentang karena mereka tahu dia adalah Allah. Dialah Mesias. Dan Mesias itu dia tahu. Maka sebab itu mereka mengikut dia. Semua murid-murid Tuhan, semua anak-anak Tuhan mengikut dia. Karena dia tahu inilah Mesias yang dijanjikan. Mesias yang akan memberikan perubahan baru. Tetapi kenyataan mereka ketika Yesus ditangkap. Ketika Yesus diadili. Ketika Yesus disiksa. Mereka punya pikiran satu. Bahwa saatnya akan tiba. Pada waktunya nanti Yesus akan menyatakan dirinya adalah Mesias. Tapi ternyata dia tidak menyatakan dirinya Mesias dengan jelas.
pada waktu itu. Dia tidak menyatakan otoritasnya sebagai Allah yang kuasa. Bahkan mati. Kematiannya itulah yang membuat mereka syok. Kematiannya itulah membuat mereka kecewa. Kematian itulah membuat mereka betul-betul putus asa dan putus harapan. Mereka kembali kepada tempatnya masing-masing. Alkitab kita mengatakan mereka kembali kepada pribadinya yang semula. Dan satu-satunya orang yang paling kecewa yang tidak bisa menerima kenyataan itu kalau dianggap Yesus itu tuh Allah Mesias, tapi ternyata dia bukan Mesias. Kenapa? Karena mati. Yudas menyadari itu sebabnya mengapa Yudas gantung diri. Yudas mati gantung diri. Dia tidak pernah bisa berpikir lagi karena dia tahu Allah yang dia ikuti, Tuhan yang dia ikuti, Mesias yang dia ikuti. Dia pikir itu adalah Mesias, tapi ternyata Mesias itu mati. Kalau Yesus itu mati, berarti Yesus itu bukan Mesias. Itu sebabnya mengapa bangsa Yahudi sampai sekarang ini tetap berkata bahwa Yesus itu bukan Mesias. Kenapa? Karena Yesus mati. Untuk membuktikan bahwa dia Mesias, Yesus itu, kita sudah tahu bahwa cerita ini sudah diungkapkan dari Kejadian. Allah sudah memberitahukan kepada bangsa Yahudi bahwa akan ada yang mati. Karena manusia itu mati ketika dia berdosa, maka manusia harus mati. Dan Allah sudah memberikan satu pernyataan persiapannya bahwa yang mati manusia itu harus mati. Makanya harus ada yang menggantikan manusia supaya manusia itu hidup. Itu yang kita katakan substitusi. Itu yang kita tahu dari bangsa Israel selalu mengadakan korban dan hari raya korban. Hari raya korban itu yang selalu dilakukan tiap tahun oleh bangsa Yahudi. Dan mereka harus berpuasa untuk menyambut hari raya korban ini. Supaya mereka kudus. Dan ketika mereka mengorbankan sesuatu kepada Tuhan, maka Tuhan mengambil korban itu dan mengampuni mereka. Itulah hari raya korban. Dan mereka tidak pernah menyadari bahwa Yesus memang mati. Mesias itu mati. Mesias itulah sebagai korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Korban kita kepada Allah. Supaya kita diampuni. Supaya kita diampuni dosa kita. Dan ini yang tidak pernah dipahami oleh bangsa Yahudi. Bahwa zaman dulu sudah diajarkan dari Adam. Kemudian kepada Abraham. Abraham dikasih tahu bukan binatang yang mati, tetapi manusia. Tapi manusia pada waktu itu bukan anaknya, tapi Allah menggantikan. Manusia itu digantikannya dengan domba. Maka kita tahu anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia ini. Dan itu sudah dinyatakan dengan baik. Siapakah yang anak domba Allah? Yohanes Pembaptis berteriak kepada banyak orang, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia ini. Kalau Yesus sebagai domba yang dikorbankan, dia harus mati. Itu sebabnya Yesus menjadi manusia dan kemanusiaan flesh kedagingan ini harus mati. Karena manusia harus mati karena dosa yang dipikulnya. Kita pun mengerti harus ada pengganti. Dan Yesuslah pengganti kita. Yesuslah yang menjadi korban yang kita bawa kepada Tuhan. Siapa yang membawa korban kita kepada Allah? Itulah Yesus itu sendiri. Makanya dia bangkit dari kematian. Membawa darahnya sendiri. Dipersembahkan kepada Allah. Di tahta Allah yang kudus. Itu sebabnya mengapa tirai bait Allah terbelah. Yang membuktikan bahwa hubungan Allah dengan manusia kembali dipersatukan. Hubungan antara manusia dengan Allah dibuka. Hubungan antara Tuhan dengan umatnya terbuka. Hubungan antara manusia dengan surga terbuka. Karena Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Bapak dan Ibu, kalau kita bisa memahami kata-kata ini, kita akan mengerti dialah Tuhan. Yesus yang mati di kayu salib untuk korban kita kepada Allah. Kalau Allah bisa menerima korban domba, kalau Allah bisa menerima korban binatang, kalau Allah bisa menerima korban yang dipersembahkan manusia, terlebih korban anaknya, Yesus Kristus Tuhan,
Itu sebabnya kebenaran Kristuslah yang kita miliki. Kita mempunyai kebenaran untuk jalan. Dan kita mempunyai jalan ke surga. Kita mempunyai kebenaran Kristus. Dan yang kita pun punya kehidupan. Karena Yesus berkata, I am the life. Akulah kehidupan itu sendiri. Supaya kita bisa menyadari kita punya hidup. Dan hidup itu kekal. Dikatakan di sini, siapakah yang akan kuutus? Utuslah aku. Karena yang mengutus adalah Tuhan. Maka kita mesti meresponi, utuslah aku. Yang kedua, utuslah aku. Karena ladang sudah menguning. Utuslah aku karena ladang sudah menguning. Ini poin yang kedua yang mesti kita ketahui. Yesus berkata ladang sudah menguning. Apa maksudnya ladang sudah menguning? Lihatlah sekeliling. Artinya lihatlah orang-orang yang ada di sekitarmu. Mereka semua membutuhkan keselamatan. Mereka semua membutuhkan kebenaran. Mereka semua membutuhkan kehidupan. Kita sudah mempunyai kebenaran. Kita sudah mempunyai kehidupan. Kita sudah mempunyai jalan. Beritahukan kepada mereka. Inilah ladang yang Tuhan mau kita menggambarkan kabar duka sukacita ini. Yesus berkata, lihatlah sekelilingmu. Ladang sudah menguning. Siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang akan Tuhan utus? Saya dikatakan sekali lagi, siapakah yang akan diutus? Mari Bapak dan Ibu, bekerjalah di ladangnya, siap untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Karena ladang sudah menguning. Ladang sudah menguning membuktikan bahwa manusia di saat ini, masyarakat di sekitar kita membutuhkan yang namanya jalan. Membutuhkan yang namanya kebenaran. Membutuhkan yang namanya hidup. Jalan kepada surga sudah dibangun. Jalan kepada kerajaan Allah sudah terbentuk. Itulah Yesus. Melalui dia, kebenaran sudah ada. Kenapa? Kebenaran manusia adalah boleh dikatakan relatif. Tetapi kebenaran Kristus adalah mutlak. Dan dia mempunyai kehidupan. Mari Bapak dan Ibu, kita tahu Yesus adalah Tuhan. Dia yang memberikan jalan ke surga. Dia berasal dari surga turun ke bumi ini. Agar supaya kita bisa pergi ke surga melalui dia. Kita punya kebenaran Kristus. Dan kita punya kehidupan kekal. Utuslah aku karena ladang sudah menguning. Itu yang kedua. Yang ketiga, utuslah aku. Kenapa? Karena Yesus akan datang untuk meminta pertanggungan jawab, keadilan akan ditegakkan. Karena dialah kebenaran. Kebenaran itu akan datang untuk memberitakan kebenaran itu. Membuktikan bahwa dialah kebenaran. Banyak orang tidak percaya bahwa dialah kebenaran. Makanya dia akan datang untuk membuktikan kebenaran. Dan dia menjadi hakim yang mengadili semua manusia. Termasuk Anda dan saya. Termasuk kita semua akan diadili oleh dia. Itu sebabnya dia mau datang pada kali yang kedua. Kedatangannya sudah dekat. Kedatangannya sudah dekat. Saya cuma mau bilang, kedatangannya sudah dekat. Mari persiapkan dirimu. Persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan dia. Kalau kita bisa sambut kedatangan dia, puji Tuhan, berarti engkau tidak akan pernah mengalami kematian. Tapi kalau engkau tidak bisa melihat kedatangannya pada kali yang kedua, kau meninggal pada saat ini, maka engkau akan melihat dia menyambutmu di awan-awan yang kekal. Dia memberikan jalan seperti banyak teman-teman kita yang sudah mendahului kita. Mereka sudah ketemu dengan Kristus Tuhan. Maka sebab itu mari Bapak dan Ibu, kedatangannya sudah dekat. Kenapa? Karena Alkitab sudah memberitahukan kita. Tanda-tanda sudah dinyatakan. Tanda-tanda di langit kita sudah melihat. Begitu banyak tanda-tanda di langit. Orang berkata yang dikatakan tetra, yang dikatakan bulan menjadi darah. Dan itu kita tahu semuanya itu merupakan bukti. Semuanya itu merupakan tanda. Dan kita pun melihat orang mengatakan, oh ada tanda-tanda di langit yang istimewa. Binatang-binatang aneh muncul yang kita tahu sekarang ini. Banyak sekali binatang-binatang aneh. Banyak sekali virus-virus aneh muncul. Dan itu akan terus bermunculan. Semakin hari semakin banyak dan semakin hari semakin ganas.
Kita mengalami yang namanya COVID-19. Berapa banyak manusia binasa karena kematian karena COVID-19. Itu merupakan satu sign tanda bahwa binatang-binatang, makhluk-makhluk di angkasa maupun di dalam dasar bumi, semuanya akan datang kepada manusia. Kematian. Karena iblis akan menarik banyak orang untuk mati supaya dia tidak mengenal pribadi yang namanya Yesus. Keajaiban di langit, penyakit menular, bala sampar, kelaparan, semuanya sudah terbukti. Gunung-gunung api yang tadinya diam sekarang sudah mulai bergolak. Dan banyak sekali pergolakan-pergolakan gunung api. Kita pun tahu bahkan yang namanya gempa bumi sudah semakin besar nilai kekuatannya. Apa itu maknanya? Kedatangannya sudah dekat. Kejahatan manusia sekarang makin hari makin sadis. Dulu kita berpikir bagaimana mungkin orang melakukan dosa yang begitu sadis. Dan sekarang kita bisa melihat fakta itu. Kejahatan semakin jahat, semakin meningkat. Kasih semakin berkurang. Makanya tidak heran Yesus berkata, adakah kasih pada saat aku datang kali yang kedua? Itu membuktikan bahwa manusia sudah makin jahat dan kasih makin berkurang. Alkitab juga mengatakan bahwa kedatangannya akan sama seperti masa Sodom dan Gomora. Kedatangannya akan sama seperti zaman Nuh. Kedatangannya akan sama seperti masa-masa itu. Apa maknanya? Masa itu adalah kalau kita melihat yang namanya Nuh, zaman Nuh, itu adalah kejahatan yang luar biasa. Sadisme yang begitu hebat yang terjadi pada masa itu. Sodom dan Gomora bicara yang kita tahu seks yang sudah menjadi hal yang biasa, maka mencari hal yang lain. Itu sebabnya mereka muncul yang namanya homo, muncul yang namanya seks dengan binatang, muncul dengan berbagai-bagai cara. Itu yang dimaksudkan keadaan Sodom. Bukankah kenyataan itu sudah terjadi sekarang ini? Masa itu sudah mulai ada. Kejahatan itu sudah mulai ada. Dan saya mau tekankan satu poin lagi yang tanda yang paling penting. Chip. Chip sudah dipersiapkan untuk mengidentifikasi manusia. Sekarang ini hanya berkata untuk mengidentifikasi manusia. Chip itu sebagai pengganti KTP istilahnya. Kalau kita punya KTP, KTP bisa hilang. Tetapi chip itu tidak akan pernah hilang. Orang mengatakan chip itu sebagai pengganti. Pengganti apa? Yang namanya kartu. Kartu apa? Kartu ATM. Kartu apa? Kartu bank. Kita tahu bahwa kartu bank itu merupakan buku bank. Adalah buku identitas keuangan kita. Itu bisa hilang. Dan kita harus berepot-repot ke bank untuk meminta baru. Tetapi kalau engkau ditaruh di dalam chip, maka buku itu tidak pernah hilang. Data kamu tidak pernah hilang. Identitas kamu tidak pernah hilang. Itu sebabnya mengapa chip sekarang ini dipromosikan untuk menggantikan yang namanya ID card. Kita bilang KTP, tapi KTP yang ekspansi yang luar biasa. Karena di situ juga akan dimasukkan data-data keuangan. Sehingga engkau kalau mau belanja nggak usah repot-repot bawa ATM. Cukup kamu angkat tanganmu, cukup engkau kepalamu kamu dekatkan, maka semua data kamu sudah terambil terekam. Uangmu yang di bank pun sudah diambil. Nggak perlu repot-repot. Kalau nanti naik mobil, kamu masuk ke yang namanya yang ada yang harus bayar. Kamu nggak usah pakai repot-repot. Tap. Cukup kamunya sendiri, maka pintu gerbang terbuka, kamu bisa masuk. Gate terbuka dengan gampang. Itu memudahkan manusia. Makanya orang berani mau melakukan itu. Karena apa? Chip ini sudah dipersiapkan untuk nanti seseorang yang akan menguasai dunia ini dalam berbagai cara. Bapak dan Ibu, mari saya mau tekankan sekali lagi. Dia sudah datang. Itu sebabnya utuslah aku supaya aku bisa berbuat, bekerja. Ingat sekali lagi, pekerjaan ini sudah dimulai. Ketika Yesus mau naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Kapan statement ini diucapkan? 2000 tahun yang lalu. Apakah pernyataan ini tidak berlaku? Masih berlaku.
Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Kalau dulu Petrus dan murid-muridnya yang lain, Petrus dan teman-temannya yang lain, murid-murid Yesus yang lain, semua dimulai bekerja. Itu pada masa permulaan. Mungkin dengan kita sekarang ini jam 8 pagi. Masuk bekerja, rame-rame. Itu masa pertama mereka bekerja. Dan kita sekarang ini sudah mulai mendekati jam 5. Artinya sebentar lagi toko tutup, sebentar lagi usaha tutup, berhenti. Kenapa? Karena waktu sudah selesai hari ini. Saya mau bilang, kamu masuk jam 5 kurang seperempat, kamu bekerja cuma seperempat jam. Hari upahmu sama dengan mereka. Itu sebabnya mengapa keselamatan diberitakan kepada kita. Waktunya, mari, kesempatan masih ada. Selama dia masih membuka ladang untuk dibuka. Supaya kita bekerja, bekerjalah dengan giat. Waktumu tinggal sedikit. Maka sebab itu Bapak dan Ibu, dia akan datang kembali. Siapkah kita menyambut kedatangannya? Dia akan datang kembali. Siapkah kita menerima apa yang dia ingin katakan? Maka sebab itu, dia yang memanggil adalah Tuhan. Yang empunya ladang ini, Tuhan. Yang datang kembali untuk memeriksa ladangnya, Tuhan. Siapkah kita untuk menyambut kedatangannya? Karena itu, inilah aku. Utuslah aku menjadi bagian di dalam rancangannya yang istimewa. Amin. Tuhan memberkati. Mari Bapak dan Ibu, kita satukan hati, kita mau berdoa untuk firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua firman-Mu. Ajar kami untuk tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Ajar kami untuk bisa bekerja walaupun waktu kami tinggal sedikit. Kiranya Roh Kudus bekerja dalam hidup ini. Memberikan dampak dalam dunia ini. Sehingga orang-orang yang kami bawa bisa memberkati umat Tuhan. Bisa teristimewa, bisa menyenangkan Tuhan. Bapak, sekalipun usia kami sudah lanjut. Sekalipun usia kami masih muda. Sekalipun usia kami dalam kondisi yang kuat. Inilah aku ya Tuhan, utuslah aku. Jadikan bagian dalam rancangan Tuhan. Untuk memberkati dunia ini lewat hidup kami. Terima kasih Bapa, Roh Kudus mengambil bagian dalam seluruh kami hidup ini. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Bapak dan Ibu, sebelum saya akhiri, saya mau mengadakan acara yang namanya Perjamuan Kudus. Di depan saya ini ada roti yang melambangkan tubuh Kristus. Yesus berkata sebelum dia disalibkan, ada perjamuan malam yang dikatakan dia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Lakukanlah untuk memperingati akan aku. Kemudian dia mengambil cawan dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian. Lakukanlah untuk memperingati akan aku. Sekali lagi, kematian dia di kayu salib. Tubuhnya dihancurkan supaya kita memperoleh tubuh yang baru. Tubuhnya dihancurkan supaya kita semua dijadikan satu tubuh. Darahnya adalah darah perjanjian yang membuat kita diperbaharui hubungan kita dengan Allah. Itulah janji yang kudus. Karena itu Paulus berkata sebelum dia mengambil perjamuan, dia berkata, mari Bapak dan Ibu, periksalah dirimu. Bangsa Israel sebelum melakukan perjamuan selalu mereka berpuasa. Kita tidak perlu berpuasa, cukup kita berseru kepada Tuhan, memohon pengampunan, maka dosamu diampuni. Mari kita berdoa bersama supaya kita layak mengambilnya. Bapa, di hadapan kami ada roti dan anggur yang menjadikan tubuh dan darah Kristus yang mempersatukan kami dalam persekutuan dengan tubuhnya yang kudus. Perjanjian yang diperbaharui di dalam darah Yesus. Itu sebabnya Bapa, kuduskan kami, layakkan kami mengambilnya. Biarlah darah Kristus mengampuni kami. Tubuh kami diperbaharui menjadi tubuh yang baru. Dari kesatuan dengan roh yang sama, yaitu Roh Kudus yang di dalam kami. Membentuk dan menjadikan kami tubuh Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mau sambut perjamuan ini. Dan kami alaskan doa kami. Amin. Ambil roti di tangan kananmu. Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu.
Barang siapa yang makan tubuhku, di dalam dia ada hidup, dan hidup itu kekal. Mari kita ambil roti, kita makan bersama dalam nama Yesus. Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian. Barang siapa yang minum darahku, di dalam dia ada hidup, dan hidup itu kekal. Aku akan membangkitkan dia pada hari kebangkitan. Angkat cawanmu, bukankah dengan iman kita percaya bahwa roti dan anggur ini adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Amin. Kita minum bersama. Sekarang dalam tubuhmu ada roh, ada tubuh Kristus, ada darah Kristus yang membuat kita menjadi satu tubuh Kristus. Satu perjanjian baru, darah Yesus yang membuat kita menjadi satu keluarga Allah. Satu umat pilihan Tuhan, satu bangsa yang kudus. Karena itu, Petrus berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah tubuh kesatuan yang membuat kita menjadi satu tubuh dengan tubuh Kristus. Dia berkata, kita menjadi satu bangsa pilihan Tuhan, satu umat Tuhan, satu imamat yang rajani. Untuk memberitakan betapa besar karya Tuhan yang dikerjakannya di dalam kamu. Mari kita mengucap syukur atas persekutuan ini. Bapa di surga, terima kasih buat roti dan anggur ini yang membuat kami menjadi satu tubuh Kristus. Persekutuan dengan tubuh Kristus. Persekutuan yang membuat kami menjadi satu umat Tuhan. Bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Dan diteguhkan dengan perjanjian darah Kristus yang membuat kami satu bangsa, satu umat, satu imamat yang rajani. Engkaulah imam besar kami yang membawa kami kepada hidup dan jalan kepada kebenaran Kristus. Kepada kehidupan yang baru yang membuat kami menyadari, inilah kami memiliki kehidupan itu. Biarlah kami boleh bekerja untuk melayani pelayananmu, membawa umat Tuhan kepada Kristus. Satu jiwa kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat persekutuan ini. Jadikan roti dan anggur ini berkat yang berkelimpahan dalam diri setiap umatmu yang mengambilnya. Ampuni mereka Bapa, kalau mereka bersalah. Jamah mereka yang sakit, biar disembuhkan di dalam nama Yesus. Biar dia dipulihkan. Bagi mereka yang mengalami tekanan, Bapa berikan solusi kepada mereka. Sehingga mereka boleh keluar dari jalan mereka yang sesat. Dari jalan mereka yang tidak tahu harus kemana. Tapi Engkau memberikan solusi yang tepat. Bagi mereka yang kelelahan, kecapean, merasakan hidup ini sudah tidak berdaya. Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Bapa berikan kelegaan kepada mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat. Sehingga mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan menjadikan mereka hidup di dalam kelimpahan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan umat-Mu yang sudah mengambil roti dan anggur sebagai satu kesatuan perjamuan. Berkat itu turun ke atas mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Tuhan memberkati. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ibadah online kita hari ini sudah selesai. Puji Tuhan kalau kita bisa mengikuti acara ini. Mari kita mengakhiri acara kita pagi ini kita dengan doa. Kami bersyukur Bapa buat kasih kemurahan Tuhan. Kalau kami boleh melaksanakan ibadah ini dari awal sampai selesai. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan hikmat-Mu kepada setiap para pelayan Tuhan yang sudah terlibat di dalam pelayanan. Sehingga mereka semua boleh terus mendapatkan hikmat-Mu dan bisa berkarya lebih banyak lagi atas pelayanan-pelayanannya. Kami juga berdoa ya Bapa buat
semua hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam acara-acara online. Kiranya juga Tuhan memberikan pengertian dan kekuatan setiap mereka semua, sehingga memberi dampak yang baik bagi negeri dan bangsa kami. Khususnya buat umat Tuhan yang Kau kasihi di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat umat Tuhan yang mengikuti acara ini dari awal sampai selesai. Kiranya Tuhan tolong dan memberkati mereka dengan kemurahan Tuhan. Kau membuka jalan bagi mereka yang sedang di dalam kesulitan. Memberi hikmat kepada mereka yang sungguh-sungguh menghadapi jalan buntu. Memberikan jalan keluar bagi mereka yang menghadapi tekanan-tekanan hidup. Bapa, biarlah berkat-Mu yang melampaui segala akal turun ke atas mereka semua. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Allah yang Maha Tinggi, memberkati mereka semua di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai mereka sekalian. Memberkati mereka dengan limpahnya di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam rumah tangganya, di dalam usahanya, di dalam karya mereka. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Katakan seperti sungai mengalir. Seperti sungai yang mengalir, Lembut gemercik. lembut Amin Tuhan, terima kasih Bapa. Katakan seperti burung merpati. Damai Kau limpahkan Tuhan. damai surgawi. Mari Bapak Ibu semua katakan shalom. Shalom, shalom. Diberkatilah Kau sekarang. Katakan berkat atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.